Sembari menghitung jam menuju lantunan doa mengenang 40 hari kepergian Olga Syahputra, maka deretan kisah hidupnya pun terbentang nyata lewat kilasan balik Ustadz Zaki Mirza. Mengharukan, lantaran Olga yang memang terkenal dermawan itu nyatanya tak pernah pamer diri saat memberikan sumbangan ke panti asuhan. Bahkan lewat Ustadz Zaki, Olga selalu berpesan agar merahasiakan namanya dari para pengurus panti. Benarkah hal ini pun membuat para pengurus panti terhenyak kaget saat mengetahui bahwa ternyata Olga yang sering menyumbang? Nah, dulu Bang Olga sering menitipkan uangnya melalui saya untuk yayasan ini. Termasuk salah satunya adalah ketika saya sama Nizam ke sini, terus saya kasih uangnya Bang Olga gitu di sini. 2 tahun yang lalu ya, waktu Bang Olga masih sehat, belum sakit. Saya sama Nizam kesini waktu itu, sama Bunda juga ya? Sama saya, malam-malam ya Ustaz? Malam-malam itu, sorenya saya baru dari ATM sebenarnya, Bunda. Baru ngambil uang titipan Bang Olga. Nah, terus dia bilang, titipin Ustadz, tapi tolong saya didoain aja biar makin berkah. Nah, Bang Olga itu karakternya ketika menitipkan sesuatu, kalau bisa jangan disebut, karena dia nggak enak. Namanya disebut, orangnya nggak ada. Pokoknya udah, bismillah. Kata Bang Olga, minta dia doain biar tambah berkah Ustadz, karirnya tambah sukses. Kan Olga pernah nitipin lewat saya nih. Sebenarnya secara umum setelah uang itu diterima, dimanfaatkannya buat adik-adik itu seperti apa sih? Kalau untuk tamu yang memang tidak secara secara langsung mengkhususkan misalnya donasi ini untuk apa? Kita secara umum memakai uang donasi tersebut untuk keperluan anak-anak penyandang disabilitas. Dan udah ada sistem distribusinya. Ada, iya. Sebagian dana yang dulu kirimkan atas nama Mbak Ablo yang ternyata dari almarhum Bang Olga pastinya sangat membantu untuk operasional panti kami, untuk belanja, untuk ya semuanya untuk anak-anak di sini. Olga memang sudah 40 hari berpulang ke pangkuan ilahi, namun harum namanya tak hilang digusur waktu. Kebaikan Olga memang dapat dengan mudah terdengar, tak hanya dari sahabat, tapi juga dari orang tuanya. Saya sebagai keluarga sangat terharu dan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang telah mengikuti pengajian di rumah maupun di pemakaman. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa saya punya anak yang sangat berbakti pada orang tua, baik orang tua maupun masyarakat di sekitarnya. Saya katakan, saya bukan mau ngalamin anak saya sendiri, bahwa Olga ini orang paling baik. Ya Allah ya Tuhan. Amin, amin, amin. Dia kalau bilang yang namanya suruh bantuan, selalu Bapak jangan lupa orang itu harus dibantu, ya Allah. Ini fansnya Bang Olga. Nah, ini walaupun begini dia tahu. Dia tahu ya. Ini lihat ibu. Lihat Pak. Jadi waktu Olga meninggal, Iya, dia ngerti. dia ngerti dan nangis. Karena selama ini mungkin hanya di TV, tapi Oh ya, Maman juga ya. Udah ramai ya, Man ya. sama Olga ya. Sama Olga meninggal ya. Iya, ini yang nangis. Oh ini Ya. nangis. Kenal sama Olga ya. Ya kalau dikira dia melihat gambar ibu dari TV dia ngerti, dia nangis. Dalam hal ini Bang Olga saya rasa ketika menitipkan sebagian hartanya melalui saya untuk dikasih ke yayasan ini, memang saya nggak bilang kalau dari Bang Olga, karena Bang Olga pesan dari hamba Allah saja. Ya walaupun nggak kesampaian Bang Olga kesini, tapi minimal dengan saya hadir di sini bisa mewakili Bang Olga, dan ini bisa jadi tuntunan pelajaran buat kita semua, karena tidak selamanya hidup itu senang dengan harta, senang dengan jabatan. Coba cari bahagia yang paling hakiki itu adanya dalam hati. Amal baik itu tidak peduli dia sudah meninggal atau masih hidup, karena yang tahu amal baik itu sampai atau tidak, ikhlas atau tidaknya itu hanya Allah yang tahu. Dan kebaikan hati inilah
yang membuat pusara sang komedian sekaligus host dahsyat di TPU Malaka Pondok Kelapa Jakarta Timur itu tak pernah sepi dikunjungi peziarah. Namun selama sebulan ini, benarkah tak sedikit pula peziarah yang mengambil tanah dan kembang di pusara Olga? Lantas ada alasan apa di balik pengambilan kembang dan tanah tersebut? Ini di foto, pada moto ini sering pakai pasar. Oh iya, jadi Bang Billy sempat bilang, kan tadi kan bunga-bunganya kan banyak. Terus Billy bilang sama warga situ, bunga-bunganya pada kemana? Katanya pada diambil-ambil soalnya yang bau-baunya pada udah layu semua kali gitu. Nggak tahu itu kenapa. Maka dari itu saya tanya, minta tanggapannya aja gitu. Ada beberapa masyarakat yang mengambil bunga-bunga yang ada di kuburannya Olga kemudian dibawa pulang. Itu mencari bunganya bagaimana? Kalau tanggapan Bang Billy sendiri seperti apa nih? Biarin aja lah, terserah lah orang mau ngapain, yang penting kita mah pikirannya positif aja, nggak ada yang pikiran yang aneh-aneh, gitu aja. Bukannya Bang, Kalau menurut saya lebih baik kita berbuat amal baik untuk orang yang telah meninggal dunia. Kita hadiahkan apa yang kita baca, misalnya baca Yasin ya, atau baca tahlil seperti itu, atau bersedekah, itu oke. Tapi kalau ambil bunga dalam syariat Islam itu tidak ada. Menurut syariat Islam ya, tapi mungkin ada yang mengatakan boleh atau tidak ya. Tapi kalau menurut saya yang saya pelajarin selama saya belajar menuntut ilmu agama itu tidak ada. Kebintangan Olga tak pernah padam di jagat hiburan, meski tubuhnya telah berkalang tanah. Lantas, inikah yang membuat dirinya kembali masuk nominasi di ajang Panasonic Gobel Awards dalam kategori komedian terfavorit? Bagaimana pula dukungan Raffi dan keluarga? Tubuh Olga telah 40 hari berkalang tanah, namun status bintang di panggung hiburan tetap bersinar terang. Inilah yang menjadikan dirinya tetap masuk menjadi nominasi di ajang bergengsi Panasonic Gobel Awards tahun ini. Lantas, seperti apakah Raffi Ahmad dan keluarga Olga memberikan dukungan kepada almarhum?